Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Haji Muhammad Saud MPD dari SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Saya bertugas sehari-hari sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini saya ingin mengungkapkan video pemecahan masalah, di mana masalah kali ini saya beri judul mengatasi perilaku siswa yang kurang baik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ini saya tujukan untuk penanganan masalah dalam pembelajaran bahasa Inggris yang saya lakukan setiap hari agar supaya bisa menghasilkan satu hal yang lebih baik, khususnya dalam proses pengajaran yang saya lakukan di kelas. Dari permasalahan yang saya temukan, saya bisa mendeskripsikan masalah yang dihadapi sebagai berikut. Yang pertama, siswa sering terlambat masuk kelas dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ini dan biasanya siswanya itu juga nih. Artinya saya coba untuk mendeskripsikan masalah ini. Salah satunya adalah siswa sering terlambat masuk kelas yang saya lakukan di kelas setiap ada jam pelajaran saya. Yang kedua, siswa suka tertidur selama mengikuti pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Jadi ada saja siswa yang melakukan perbuatan yang saya anggap kurang baik, yaitu siswa tertidur di kelas sementara yang lain bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ini adalah deskripsi masalah yang saya ungkapkan dalam pemecahan masalah pembelajaran ini. Dari penglihatan permasalahan yang saya temukan, akhirnya bisa saya ambil kesimpulan bahwa akar permasalahan dalam pemecahan masalah ini yang pertama adalah siswa sering terlambat masuk kelas dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, sehingga habit atau kebiasaan ini dikategorikan tidak baik ya, karena bisa berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan menjadi contoh yang kurang baik bagi teman-temannya. Dan mudah-mudahan dengan mencari akar permasalahan ini, hal ini bisa kita ungkapkan dan bisa dicari solusinya. Akar permasalahan yang kedua yaitu siswa suka tertidur selama mengikuti pembelajaran bahasa Inggris di kelas yang saya lakukan, bahwa kadang ada saja siswa yang tertidur selama mengikuti pelajaran bahasa Inggris, sehingga saya anggap bahwa kebiasaan atau habit ini tentunya kurang baik sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Oleh karena itu saya jadikan satu pokok atau akar permasalahan. Dari berbagai macam pengamatan dan analisis tentang akar permasalahan, akhirnya bisa saya ungkapkan pemecahan permasalahan dalam video pemecahan masalah kali ini. Pemecahan permasalahan yang pertama yaitu menanyakan alasan kepada siswa tentang alasan pelanggaran yang dilakukannya. Nah, ini juga sekaligus sebagai alat komunikasi ya, pendekatan kita kepada siswa, karena sesungguhnya kita percaya bahwa siswa itu masih mempunyai perilaku yang baik meskipun dia sering atau melakukan pelanggaran di dalam pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan dengan harapan menanyakan ini, siswa tersebut bisa terbuka mengapa menjadi terlambat, mengapa tertidur, dan seterusnya. Pemecahan permasalahan yang kedua yaitu memberi pengarahan dan peringatan kepada siswa yang melanggar untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Nah, ini setelah kita berikan nasihat, kemudian kita berikan sedikit warning atau peringatan kepada siswa tadi agar supaya tidak melakukan pelanggaran lagi ya, karena ini bisa berefek tidak baik bagi dirinya dan juga teman-teman yang baik ya, teman-teman yang lainnya. Nah, ini tentunya menjadi contoh yang kurang baik. Dan beberapa hal yang diungkapkan ini biasanya bisa diterima oleh siswa tersebut. Mudah-mudahan nasihat atau saran atau peringatan ini bisa dimasukkan ke dalam hati anak atau siswa yang melanggar tadi, sehingga anak tersebut bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik.
Kemudian pemecahan permasalahan yang ketiga yaitu menginformasikan kepada wali kelas dan guru BK tentang pelanggaran yang dilakukan siswa. Selanjutnya untuk memberikan catatan khusus serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini bisa diperlukan oleh kita ya terhadap siswa dalam artian untuk memberikan efek jera atau sebagai proses edukasi ya, sehingga pemecahan permasalahan yang ketiga ini kita arahkan, kita sebagai guru, saya menanyakan kepada wali kelasnya atau menginformasikan kepada wali kelasnya sekaligus juga guru BK-nya tentang pelanggaran yang dilakukan anak tadi. Kenapa anak tersebut melanggar, kenapa anak tersebut tertidur dan seterusnya. Dan biasanya ada wali kelas yang terkejut, ada juga yang memang sudah tahu kebiasaan ini, atau juga guru BK-nya memang sudah mempunyai catatan-catatan khusus tentang kebiasaan anak tadi yang memang sering terlambat atau sering tertidur. Jadi berbagai macam kasus tentunya sudah ada record atau rekaman yang dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelas dan guru BK. Nah, hal ini bisa menjadikan pedoman bagi pemecahan permasalahan yang kita hadapi, khususnya bagi anak yang sering terlambat, sering tertidur dan seterusnya. Beberapa pengamatan yang saya lakukan, kemudian saya identifikasi dari permasalahan-permasalahan ini, yaitu yang pertama kepada siswa yang cenderung melakukan pelanggaran, dan yang kedua kepada siswa yang punya disiplin yang baik ya, sehingga bagi siswa yang cenderung melakukan pelanggaran ini kita berikan perhatian yang lebih ya, sehingga kita juga berusaha untuk mencari problem solvingnya agar kecenderungan melakukan pelanggaran ini berubah menjadi tidak melakukan pelanggaran atau menjadi lebih baik. Kemudian yang sudah mempunyai disiplin, kita jaga jangan sampai terpengaruh oleh siswa yang sering melanggar, sehingga bisa melanjutkan kebiasaan baiknya untuk memacu prestasi yang lebih baik lagi. Dari berbagai usaha yang saya lakukan, akhirnya saya bisa mengidentifikasi bahwa hasil dari pemecahan masalah dalam pemecahan masalah belajar ini, yang pertama adalah siswa mengikuti nasihat atau aturan yang ditentukan oleh walas. Nah, ini siswa mengikuti nasihat atau aturan yang ditentukan oleh walas dan guru BK. Artinya setelah kita lakukan proses komunikasi kepada siswanya, kepada guru BK-nya, ternyata dia biasanya membawa format ya yang disiapkan oleh guru BK, yang mungkin ini merupakan satu hal yang cukup atau sangat mendidik ya bagi siswa tersebut, sehingga setelah itu siswa itu mengikuti nasihat atau aturan yang ditentukan oleh walas dan guru BK. Nah, ini efeknya bisa kita lihat dari janji atau ucapan dia yang tentunya tidak ingin mengulangi lagi dari pelakunya yang tidak baik. Hasil pemecahan masalah yang kedua yaitu siswa berusaha memperbaiki perilaku yang lebih baik. Jadi siswa itu ternyata berubah atau berusaha untuk merubah perilakunya dari yang tadinya terlambat menjadi tidak terlambat, yang biasanya kita masuk kelas kemudian dia tertidur, ternyata sekarang dia segar dan berusaha berkonsentrasi dan tidak tertidur lagi. Kemudian hasil pemecahan masalah yang ketiga yaitu siswa berperilaku baik dan tidak melanggar aturan lagi, serta mengikuti aturan yang diberikan oleh guru. Artinya bahwa pada level ini siswa hampir 100% merubah dirinya atau melakukan perubahan terhadap dirinya, yaitu untuk tidak melakukan pelanggaran lagi atau tidak melakukan perilaku yang tidak baik lagi, sehingga dia dengan konsisten untuk bisa merubah dirinya, bergabung dengan teman-temannya, berperilaku baik atau tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik seperti telat dan tertidur lagi. Nah, inilah ternyata efek dari perubahan atau usaha yang kita lakukan di dalam memecahkan pembelajaran yang kita temukan, yang notabene hal itu sebetulnya bisa mengganggu proses belajar mengajar dan juga tumbuhnya perilaku siswa bila memang dibiarkan, tentunya berefek tidak baik bagi anak tersebut dan tentunya bagi situasi pendidikan di sekolah.
Sumber rujukan yang bisa kita jadikan di dalam observasi atau pemecahan masalah ini yaitu yang pertama hasil observasi pengamatan selama pembelajaran di kelas. Jadi selama belajar di kelas, saya atau kita sebagai guru mengamati bagaimana perilaku anak. Tentunya kita lakukan sedikit pembinaan, juga neguran, dan sekaligus jalan keluar ya, bagaimana caranya agar anak tersebut dengan pengamatan ini bisa kita identifikasi jenis-jenis pelanggaran ya, sehingga perilakunya bisa kita berikan peringatan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ya, atau hal-hal yang kurang baik agar dihindari. Sumber rujukan yang kedua yaitu komunikasi dengan siswa. Catatan kejadian siswa bisa kita lihat di guru BK, di wali kelas, juga konfirmasi atau komunikasi dengan wali kelas, yang tentunya juga dengan Bapak Ibu guru BK ya. Sehingga dengan sumber rujukan ini kita bisa tepat dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi tentang perilaku siswa yang kurang baik dalam pembelajaran. Demikian Bapak Ibu para hadirin, para semuanya, apa yang bisa saya sampaikan dalam pemecahan pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris yang saya lakukan di dalam mengemban tugas saya sehari-hari di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.